Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada segmen Bincang Santai kali ini, kita ngobrolin mengenai film yang judulnya sangat-sangat gimana gitu. Nah, judulnya ini adalah Noda Ranjang Membekas, yang sudah ditayangkan di layanan streaming Flip Flop TV. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, yakni produser, sutradara, dan juga penulis naskah. Yang pertama ada Mas Kurnia. Apa kabar Mas Halo, Kurnia? halo. Baik, 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 baik. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih. Nah, yang kedua ada Mas Alzen Putra Merdeka atau yang sering disebut itu Mas Deka. Apa kabar Mas Deka? Baik, salam kenal. Nah, yang ketiga nih, ini pasti udah, misalnya nggak asing lagi lah. Udah berapa kali? Udah ini kali ini ketiga ya, Mas Azam ya. Iya, Oke. jadi nggak kali. Apa kabar nih, Mas Azam? Baik-baik. Baik ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih, Mas Kurnia. Kira-kira boleh cerita nggak mengenai proses bagaimana ini film nih sampai bisa dibuat nih? Apakah prosesnya dari proposal dari Mas Deka, Mas Azam ke produser atau ke tadi itu Flip Flop TV atau gimana nih? Sebenarnya untuk kayak proses dari awal banget itu lebih itu sih lebih tahu Azam sama Mas Dekanya. Soalnya aku masuk ke produksinya sendiri ketika udah tergabung dengan Flip Flop TV-nya. Jadi butuh kayak produser yang bisa hands on di lapangan. That's me gitu. Cuma untuk dari awalnya saya rasa uh, akan saya berikan panggung untuk Mas Azam dan Mas Deka. Silakan, soalnya cukup intricate awalnya ini. Wah, oke oke. Ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Mas Dika, monggo. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya ini ceritanya tuh udah dibikin setelah kita bikin itu ya Mas Azam. Setelah kita bikin rangsangan gaib ya. Iya, betul. Rencananya tuh setelah bikin rangsangan mau bikin film ini. Dulu judulnya masih apa? Bukan Noda Ranjang Bekas. Terus sempet tawarin ke produser juga, cuman Waduh, buka eh, kartu nih, Mas. apa? Buka Tapi kartu kan nih. tapi kan terekam Mas itunya. Faktanya Bener. terekam di filmnya Paul. Iya, iya. Dan kita tidak menyebut nama gitu. Iya, iya. Terus apa? Waktu waktu itu aku nggak ikut pitching tuh Azam sama produser sebelumnya gitu. Azam dan kebetulan proses pitchingnya itu diabadikan oleh sebuah film yang ngikutin Azam gitu, judulnya BBBBB oleh Saul Manurung. Kaget juga itu filmnya keren juga filmnya si Saul sempat masuk JAV juga kalau nggak salah. Terus Apa tuh, udah Saul? beberapa tahun kemudian baru waktu itu kita di approach sama Flip Flop. Iya, benar. Di Ya, DM sama gitu Flip Flop sama ini. ya di DM. Terus ya udah mereka mereka ada bilang kalau ada slot nih, ada nggak yang bisa eksklusif buat di Flip Flop gitu. Ya udah, karena Azam sudah punya film barusan dan udah lama banget pengen bikin kan. Ya Iya, sudah. karena itu budgetnya gede sih. Kita mikir Ya, kan kayak, yeah. ini butuh budget yang gede nih kalau mau bikin film yang ini gitu kan. Jadi kayak kita mikir simpen dulu lah gitu. Kayak Yes, tabungan yes. ide dulu gitu. Akhirnya kayak dapat chance dari Flip TV. Thank you Mas Erik Tiwa, Mas Mundi Tiwa, Shout thank you out Mas to Arno juga. Teman-teman Flip Thank you, shout out. Iya, yang udah ngasih out. kesempatan. Nah, kami senang karena kayak apa ya, mereka benar-benar ngasih apa ya, cukup banyak ruang kebebasan gitu loh. Jadi kayak kreatif kontrolnya juga kita cukup megang gitulah gitu. Ada ya, walaupun mungkin ada kayak beberapa aspek yang mungkin kayak sempet yang kayak kita kayak mesti discuss bareng gitu loh, apakah ini perlu di film atau enggak, tapi seenggaknya apa ya, nggak mengganggu cerita dan nggak apa ya, nggak mempengaruhi film secara keseluruhan gitu. Jadi kayak kami seneng banget bisa kerja bareng sama Film TV. Ya, nah ini juga menarik juga nih kan tadi kan dibilang bahwa sebenarnya itu naskahnya itu sudah ada sejak lama lah kita bilang ya. Jadi bukan nih Flip Flop minta nih atau nawarin ini kita ada slot nih baru dibuat istilahnya gitu ya. Tapi istilahnya dulu itu ingin dibuat tapi mungkin membutuhkan budget yang lebih tinggi atau istilahnya persiapannya lebih matang. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa sekarang ini nih udah
udah tercapai nih ya, benar ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan adalah di sini kan dibuat aura-aura seperti tahun 80-an, baik itu dari warna, baik itu dari cara acting, baik itu dari dubbing suara ya. Itu kayaknya benar-benar dibuat mirip lah. Nah, pada awalnya itu kenapa bisa ada konsep seperti ini nih? Kan apa ya? Kalau sinema kan semacam punya kebiasaan kayak apa? Kita kayak sering banget kayak bikin homage untuk beberapa era-era tertentu gitu. Jadi kebetulan kayak di film ini kita kayak emang pengen nyoba buat kayak bikin semacam homage untuk era-era seksploitasi 90-an gitu. Dan 2000-an awal juga kan. Dulu FTV film-film bioskop masih ini kan gitu kan trennya kan film seksploitasi gitu. Jadi kayak kita pikir wah ini menarik nih kalau misalnya kita bikin semacam tribute-nya gitu. Tadi kayak kita pikir oh ya udah nih kayaknya cocok nih soalnya biasanya kan kita juga kadang-kadang kalau mau bikin film kita kayak kadang-kadang suka mikir kira-kira film ini apa ya yang mau kita tampilin gitu, apakah ini sebagai tribute, apakah ini sebagai statement terhadap sesuatu gitu. Misalnya kayak ada satu film kami kayak semacam statement buat respon kami terhadap tren film horor yang menurut kami menjemukan, kami bikin film. Nah, yang ini kebetulan kayak oh ini kita lagi pengen bikin love letter buat era seksploitasi 90-an gitu. Mas Dika mau nambahin mungkin? Well said, Mas. Nah, kalau gitu, kalau Mas Deka, pas waktu ada ide kayak gini, di-pitching nggak ke Mas Monty atau Mas Erik dalam arti ini kita nih mau bikin filmnya itu pokoknya di dubbingnya kayak tahun dulu, terus habis itu gaya-gaya actingnya lah kayak tahun era 80-an itu di-pitching ngasih tahu ke mereka apa? Misalnya mereka terserah kalian, nanti kita terima jadinya apa gimana? Dikasih tahu kok. Kita dari awal udah tahu konsep yang kita bawa apa gitu. Dan mereka emang on board karena mereka emang nyari bukan apa sih istilah kayak yang Azam bilang tadi di awal yang mereka ngasih kreatif kontrol yang cukup bebas ya hitungannya. Malah kita yang self sensor gitu kayak terlalu ini nggak ya buat streaming kayak gitu-gitu ya. Terus sama merekanya malah ternyata dibebasin bang. Mungkin format doang ya yang rada. Iya, formatnya karena mereka waktu itu sempat minta tapi kan karena memang konsep film kita juga kan ikut jadul ya. Jadi kayak sah juga gitu kalau misalnya mau dibikin kayak mengkini gitu kan. Yang kayak kekinian gitu. Jadi kayak kita minta izin dulu gitu kayak ini ntar kualitas gambarnya mungkin bakal lebih rendah daripada program develop TV yang lain gitu. Nah, terus Mas Kurnia nih pas ngeliat dikasih ide kayak gitu gimana? Karena kan udah terbiasa karena udah terbiasa udahlah terserah deh apa bilang aduh jangan nih resiko lu, jangan gini apa gimana? Aduh, kalau misalnya untuk urusan Amer bersaudara ini sih saya punya full face di mereka sih bakalan ini jadinya bagus dan basically secara kreatif saya percaya deh sama mereka, jadi saya nggak bakal mau ngasih any kind of restriction. Dan lagian juga kalau misalnya saya ngasih kayak ini agak susah deh, kayak Azam juga nggak bisa dibilangin buat itu deh. kayak gini secara kreatif mesti keluar gitu. Jadi saya benar-benar on board dari awal sampai habis with the whole thing gitu, dan ini emang sangat well concept and well executed sih. Jadi I don't see any reason kenapa nggak diikutin gitu loh. Dan emang didukung dari semua pihak gitu. Kayak eksekutifnya juga ngedukung, terus kayak talentnya juga dukung. Jadi semuanya it's all going as perfect as it can be kalau menurut saya sih. Nah tadi kan sempat ngomong istilahnya mereka nih memasang rem sendiri nih. Itu yang Mas Kurnia lihat apa nih? Jadi ketika salah satu scene yang gore, yang darah-darahan gitu, Azam sebenarnya ini kan secara tematis dan secara kalau di skripnya sih ini cukup brutal ya, saya ngelihatnya segala macam. Soalnya banyak, boleh spoiler gak sih kan ada banyak tusuk-tusukan dan segala macam gitu kan. Terus waktu kita syuting di hari ketiga dan kebetulan juga yang dari pihak flip-flopnya datang gitu, terus Azam sama Mas Deka mikirin
ini supaya lebih, kita takut mereka bakalan ngasih restriction yang bakalan menghukum, jadi ya udah deh kita duluan aja. Gimana kalau misalnya shot-shotnya kita shotnya nggak secara eksplisit diliatin dan segala macam gitu. Kita udah buat kayak gitu. Terus untuk adegan kamar tidur juga dari skrip dari awalnya lebih vulgar atau enggak? Lupa aku enggak ya. Seksi sih. Cuma ya, makanya sempat kan kayak mereka monitoring gitu kayak coba dong dicek itu apakah ini cukup ini atau enggak, eksplisit atau enggak. Iya, kita ngejaga-jaga kayak gitu, terus pas diedit dikasih unjuk ke mereka kayak, oh minta tambah darah lagi dong, terus kayak gitu. Iya. Bener. Gitu. terlalu halus untuk bagi mereka karya Deka sama Azal ini kok kayak gini, kurang nih harusnya. Ya, karena ternyata sudah ngerem sendiri. Oh itu di adegan puncak ya, bener ya? Iya, benar. Betul. Harusnya gimana? Nah ini kan harusnya gimana nih? Ada yang lebih gila? Silakan Mas Deka dan Azam. Coba Mas Deka gimana? Azam aja, Azam. Loh, melempar. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin ini, emang ini kan kayak adegan tikam-tikamannya kan memang sebenarnya gore banget gitu kan, darahnya ciprat kemana-mana, terus kayak shot frontal, luka tikaman dan segala macam. Cuma kita mikir kayak, oh ya udah deh. Soalnya kita juga sempat ini kan Mas Deka ya, kayak motong pisaunya gitu kan ada prop pisau tuh, itu lucu tuh. gitu kan. Lucu tuh. Coba Mas Deka cerita Mas Deka. Ya waktu apa? Kan yang adegan nusuk tuh. Nusuk suaminya. Aku lupa kita bilang atau gimana. Kita selalu kalau punya prop pisau tuh kita las kan Mas. Biar aman, biar safe. Kenapun aman gitu. Jadi nggak akan ketusuk, itu nggak mungkin. Kegores pun nggak mungkin. Cuman talent-talentnya ngiranya tuh pisaunya masih beneran. Jadi pada kayak takut-takut gitu loh. Jadi kayak aku sama Azam bingung, ini kenapa ini semua ya? Kenapa ini? Semua beneran ketakutan Ijul sampai kayak gitu, kayak doa gitu kayak. Iya kayak selamat gini-gini. Udah beres. Kenapa sih pada ini? Loh, ini palsu ini, terus kita debus gitu masa. Oh ternyata ini tumpul ya, Mbak. Kayak baru tahu setelah beres gitu. Baru pada tahu. Ini kita yang lupa ngomong apa gimana? Lupa ngomongnya. Ini kita lupa ngomong tuh. Misalnya. Karena emang gak ada anak art juga ya Mas Deka ya? Iya, artnya udah rame-rame. Bener. Jadi kita lupa ngasih tahu gitu kalau itu pisaunya udah aman gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu ada adegan yang cukup frontal deh. Apalagi yang adegan yang misal nih saya hamil nih, habis itu mereka yang wanita anaknya itu menggugurkan ya isanya. Itu harusnya frontal gitu. Gimana? Iya nggak, Zam? Iya benar, harusnya ya. Makanya shotnya kayak shot yang direkam itu nggak sih yang lebih eksplisit, tapi akhirnya dipilih yang less eksplisit, tinggal jatuh doang gitu kalau nggak salah, ya nggak sih? Gimana ya? Sama kemarin tuh kita nggak ada dobelan baju, tau nggak? Kayak biar darahnya tuh nggak ini. Kalau kena darah, jadi nggak, kita kan nggak jadi pakai itu, cuman diijul doang waktu itu. Iya benar. Kalau talentnya kena selain ijul, ntar darahnya nggak kontinuitas kalau nggak salah. Susah. Ada gitu Pak? Repot banget juga intinya. Oh jadi bajunya itu benar-benar saat itu udah kena, udah gitu ya? Mau nggak mau, jadi kita musik yang hati-hati banget. One take ya. Oh iya harus one take. Makanya beneran deh ya, semua aktor-aktor di film Udah Ranjang keren-keren. Kayak itu apa ya? Aku waktu reading udah bilang kan ke mereka kayak teman-teman ini supaya actingnya makin sampah, jangan dieksplor karakternya gitu ya. Jadi kayak kalian mesti disetir sama skripnya, jangan kalian yang kayak robot aja udah robot. Iya, ikut sama skripnya aja biar awkwardnya, kakunya dapat gitu. Tapi kayak mereka bahkan di brief untuk aku yakin itu nggak ada di pelajaran acting dimanapun sih. Tapi kayak mereka bahkan masih bisa kayak menggodok teori bodoh itu untuk jadi sesuatu yang sangat keren gitu loh. Dan Bamanda, Kapecel, Zehan, Cemara, Ijul semuanya kayak bener-bener bener-bener nunjukin performa acting yang sangat bagus gitu loh. Bamanda sangat into the character, Kapecel juga. Kalau Kapecel misalnya
nggak secentil itu, mungkin Kan juga beda nggak. sih. Iya. Iya gitu, Zehan juga polosnya dapat gitu kan. Cemara dapat, Ijul juga kan kayak fisiknya kayak ini ya, kayak abang-abang gitu kan. Terus kayak semua orang banyak banget yang kayak yang wah, abang-abang begini aja istri ada 3 gitu. Jadi gitu ya, kayak semua orang jadi kayak oke, sebenarnya semua apa pemainnya kayak compliment each other gitu loh. Ada aku seneng banget sih. Mungkin karena gondrongnya kali Mas. Karena gondrongnya Iya, jadi istrinya benar. bisa 3 Itu kan nice. jauh. Abis Nice sekarang touch udah juga pendek tuh. rambutnya. Gondrongnya Ijul juga nice touch gitu, kayak di apa erotika 90s gitu kan banyak kan. Kayak Banyak preman, banget. apa, Iya bener. pria-pria yang Kucil kuda. gitu. Itu banyak Iya, banget iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak Ijul punya rambut itu tuh sangat perfect gitu waktu itu. Kayak waktu Iya. ngeliat Ijul pertama, sih pas banget ini rambutnya. Pas banget tuh bener-bener. Oh, kemarin juga waktu itu Mbak Manda kan live Instagram juga, Mbak Manda juga kayak muji Kurnia. Soalnya Yes. katanya kayak Kurnia punya mata produser yang sangat tajam gitu. Jadi kayak aku juga terbantu banget sama Kurnia, karena Kurnia benar-benar tahu. Apa maksudnya kita nggak punya casting director ya. Kayak kita Kurnia gerilya kan. Jadi Ya, kayak Kurnia. benar-benar Kurnia nih yang kayak benar-benar kayak milih apa talent, lokasi ini cakep nih juga. Aku sempat waktu yang lokasi juga kayak sempat mikir kayak cocok nggak ya, tapi Kurnia yang kayak ngeyakinin aku gitu loh, ya kayak ini nggak, ini bagus, ini karakternya ada gitu. Kayak Kurnia tuh bisa benar-benar bisa kayak ngelihat, oh ini lokasinya punya karakter yang kuat nih buat filmnya gitu. Jadi kayak buatku Kurnia juga produser yang sangat oke gitu loh. Dan buatku aku beruntung banget sih ada Kurnia di film ini. Jadi kayak benar-benar kayak nunjang inilah gitu semua keputusannya Kurnia. Aku lah yang beruntung yang dapat kayak apa namanya di portfolio gitu, bekerja sama dengan Alan saudara gitu kan. Bisa bikin film bareng Mas Moni Tiwa sama Erik Tiwa. Mana jadi Dan lebih Amer rapi lah gitu apa? penggebrak film. Film cult ya. Dari film cult. Amin, mudah-mudahan ya. cult. Amin. Belum bisa cult. Nunggu beberapa tahun lagi. Belum ada pengikutnya. Bentar lagi juga ada nih kayaknya nih. Amin. Nah, Mas Kurnia kan sudah ada pasti ya. Nah, Mas Kurnia tadi kan dibilang kan Mas Kurnia ini yang bertanggung jawab, tanda kutip nih bertanggung jawab terhadap casting ya. Sebenarnya itu gimana tuh proses mencari cast yang tepat ini untuk film ini? Apakah ada kesulitan? Apa gimana? Kalau sebenarnya untuk film-filmnya Amer Bersaudara itu yang utama yang mesti dipikirin, apakah mereka willing untuk melakukan hal gila gitu kan. Dan, mau dulu deh gitu. Ini dulu deh. Mau apa enggak? Itu kriteria pertama dalam mencari aktor gitu. Terus kebetulan waktu kuliah juga sempat ikutan kayak teater dan segala macamnya kan. Jadi kenal beberapa teman-teman yang emang ada interest ke sana gitu. Dan Pecel ini salah satu seniorku yang emang ke sana, dan dia juga orang yang aku tahu punya ya udahlah all in gitu loh dalam peran. Jadi dia langsung the first kayaknya yang aku pikiran dia itu kan aku ajak pertama kali di Kesurupan Erotik, terus dan dia juga ngasih performance yang totalitas juga di situ, dan buat film ini menurutku ini dia cocok banget. Terus Kamanda kebetulan juga aku kenal dari Mondi Blank, dan Ijul juga. Jadi dari kenalan-kenalan itulah dari teater dan komunitas-komunitas yang aku ikutin gitu. Jadi ya itu kriterianya, cuma yang penting mau all in dan mau willing buat adegan-adegan yang mungkin tidak lumrah. Kalau dulu Azam, deh yang penting ya. Iya. Kalau Azam bilangnya yang rela portofolionya dikotori. Dikotori, tapi nanti suatu saat itu menjadi dibingkai ya. Amin. Boleh. By the way, Zehan itu awalnya kan fans Kolong Cinema nggak sih? Iya kan ya, Zam ya? Iya. Dia bilang, tapi ya benar sih, Zehan royal banget. Dia sering banget yang beli merch-nya Kolong Cinema dulu, terus yang kayak sering banget yang kayak ini. Tapi aku dulu ngeliat, kalau Zehan aku yang milih ya? Iya nggak sih? Iya, Zehan. Karena Zehan look-nya sangat 90s gitu loh. Mukanya benar-benar 90s gitu. Kayak gaya rambutnya, attitude-nya gitu loh. Jadi kayak aku pikir, wah Zehan nih, cocok nih gitu. Terus kayak pertama kali reading juga kayak, waktu pertama kali reading kita kan kayak, oke, ini look-nya udah mantap nih. Tinggal kayak diatur aja nih aksennya biar 90s gimana segala macam. Waktu reading merinding sih Mas. Waktu reading
Kayak waktu Iya. pertama kali Kapecel sama Manda. Kamanda in karakter tuh kayak wah. Sebagus itu sih mereka ya. ampun. Sebagus itu. Iya. Oke, seru nih. Nah, kalau kalau gitu nih dari praproduksi sampai produksi itu makan waktu berapa tuh sebelum post pro? Kita mulai kapan sih? Oktober. Pokoknya syutingnya November kan kalau nggak salah. Iya. Iya nggak sih? Oktober akhir itu aku udah pulang ke Jakarta ya. Mm-mm. Oktober akhir ya. Dan mulainya, I think dari awal Oktober kita udah ini kan ya, udah masuk ke pra. Kayaknya kalau nggak salah. Aku juga agak lupa. Tapi November aku inget syutingnya. Ya, Jadi kayak November. sebulan 2 bulan ya nggak sih? Ya, sebulan 2 bulan. Kalau sama post 3. Oh iya, soalnya postnya kan emang mesti bolak-balik kan, preview sama Mas Monty juga kan, minta apa restu, ini udah oke belum gitu. Jadi kayak apa sama Mas Erik Tiwa juga gitu kita review berapa? Kita review 2 kali ya Mas Korea, 2 kali preview ya. Kayaknya kita lamaan ininya nggak sih, postnya nggak sih? Soalnya kita juga provide berbagai format kan, ada yang CSS, ada yang versi merekam dari ini. Lebih lama kita sempat gini Mas Bud, kita kayak sempat mikir apakah kita mau coba bikin 2 versi itu, jadi kayak looknya yang satu versi yang celingnya HD yang teman-teman tonton di Flip-Flop sama versi Orba kalau kata Mas Monty. Ini versi Orba nih versi yang konversi ke VHS, jadi gambarnya jelek banget parah gitu. Jadi gambarnya itu ada garis-garis atau ada apa gitu ya jelek banget deh pokoknya. Tapi aku suka sih, cuma Mas Monty pertimbangannya adalah kita mesti ingat bahwa penonton sekarang itu aksesnya kan lewat handphone kebanyakan dan mungkin bukan apa ya device yang mungkin nggak terlalu mumpuni untuk bisa nonton film yang looknya sejelek itu gitu loh. Kalau terlalu gelap gimana? Kalau terlalu ini gimana? Ntar informasinya nggak nyampe ke penonton gitu kan. Jadi kayak make sense banget. Jadi kayak aku pikir ya udah mungkin nanti ya kalau misalnya ada kesempatan mungkin Director's Cut mungkin nanti. Director Azam BK version istilahnya. Posternya ada muka Azam. Loh, ini sesuatu. Referensi mana tuh Mas BK? Ada ingat sesuatu, tapi apa ya? Aku lupa. Nggak tahu. Nggak, Mas Deka come up on his own. Ini nggak referensi kemana-mana ya, Mas? Nggak referensi apa-apa. Ide aja barusan. Oke. Oke. Nah, tadi itu post pro-nya kan bilang agak-agak apa yang makan waktu lama. Ini sebenarnya karena karena tingkat kesulitannya baik itu dari dubbingnya, menemukan polanya, atau memang yang istilahnya cuma teknis, misalnya cuma bolak-balik untuk persetujuan dari versi-versi itu aja, Mas? Semuanya kayaknya. Semuanya. Dubbing iya. Versi VHS kita mesti berapa kali sama Mas Rio ini DOP kita. Mas Rio shout out, soal Mas Rio keren banget. Kita tuh konversi VHS tuh sampai 3-4 kali buat nemuin kualitas gambar yang pas, karena sama tukang konversi VHS itu kayak masih ngeraba-raba kan, ini mau sejelek apa nih gambarnya gitu. Kadang jelek banget, kadang terlalu bagus, makanya kayak kita mesti nemuin yang pas nih gambar yang sampai 4 kali. Duitnya berapa coba itu sekali konversi VHS bisa 70.000 sendiri ya Bang. Makanya kayak itu kita coba terus-terusan tuh gitu-gitu, jadi kayak bener-bener prosesnya panjang banget. Awalnya kita mau syutingnya pakai ini kan sebenarnya, mau pakai mini DV ya. Mini DV, oke. Tapi kan nggak high-end, nggak pakai high-end. Waduh, kalau high-end nggak ada, kameranya nggak ada Mas. Kalau ada mah ayo. Tapi kan itu konversinya Mas bakal juga ini kan, belum lagi duit buat di tape-nya gitu kan. Dan sempat ada bocoran gitu dari kalau misalnya beli kaset mini DV sekarang banyak banget karena udah jarang yang make. Nah, kalau bukan produk asli Jepang, kasetnya itu suka kusut ininya. Jadi kalau dipakai buat kamera, itu udah suka hilang footage-nya. Ada agak riskan gitu loh. Jadi kayak apalagi ini kita ada kita di bawah payung Flip-Flop ya. Kalau misalnya footage-nya hilang, gimana serem juga kan gitu loh. Tanggung jawabnya. Iya. Jadi kayak kita mikir, oh ya udah deh, kita nggak apa-apa, kita maksimalin pakai kamera jadul juga, tapi kamera weddingan gitu loh Mas. Kamera acara gitu. Jadi kayak ini looknya juga oke nih gitu. Jadi kayak tadi postnya lamanya emang eksperimen konversi itu gitu kan. Terus juga dubbing tuh kita 2 hari ya kurnya ya. 2 hari.
2 apa hari. 2 tiga? hari. 2 ya? 3 hari ya? 3 hari. Para- Hari kedua soalnya 3 hari. sakit si Siti sakit soalnya. Si Jacknya. Jack itu soundman kita, shout out juga. Kayak Hmm. gitu sih, kayak semuanya bener-bener ini. Benar-benar berjalan dengan ini ya, dalam arti mengalir aja, terus habis itu Iya. tadi itu bagusnya itu kan nggak terlalu ada pengekangan dalam arti Itu dia ya bersyukur banget sama Reasonable lah Flip-Flop intinya. Reasonable selalu. Tapi walaupun kadang-kadang ada sih mungkin kayak Mas Monty Tiwa kadang-kadang suka nanya kayak ini motivasi kalian apa nih dibalik apa misalnya kayak film ini kalian kenapa milih ini ada sih pasti, tapi buatku itu sangat wajar karena kan apa ya, kita bikin film di bawah naungannya mereka gitu kan, jadi wajar dong kalau misalnya mereka nanya kayak apa nih motivasi kalian gitu, tapi untungnya kita bisa jawab yang baik ya. Kayak ujian. Kayak ujian atau kayak ke HRD ya. Iya, kayak untungnya kita dapat kepercayaan juga sih, jadi kayak thank you banget lah buat ini. Dan mau nambahin juga, Mas Monty juga sebagai produser eksekutif emang ilmunya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya ngasih notes atau ngasih pertanyaan, iya. kita semua tuh benar-benar percaya he really knows what he's talking about gitu loh. Jadi ya sama-sama saling respect lah dengan apapun discussion yang kita punya gitu. Emang Mas Monty top banget. Iya benar-benar. Kalau gitu dikasih ilmu juga ya dalam arti ya. Oh ya itu dia. Belajar juga tuh. Nah itu kan kesempatan yang paling besar ya, selain saya ditayangkan di Flip-Flop, ya tentunya itu pembelajaran yang dari Mas Monty itu ya itu udah sesuatu yang berharga. Wah istilahnya ya nggak mungkin, maksudnya ya siapa sih yang bisa dapat seperti itu kan, dalam arti kan pasti kan nggak sembarangan orang dalam arti kan. Alhamdulillah. Nah, nih saya mau nanya nih mengenai penulisan skenario-nya nih. Sebenarnya awalnya itu ide ceritanya dari mana sih itu? Atau ada inspirasi apa? Sampai endingnya bisa berlapis-lapis melebihi filmnya si Nolan. Tapi itu sebenarnya kalau idenya dari mana idenya ya? Kalau ide tuh aku dari dulu kalau kayak ditanya ide dari mana gitu, aku suka bingung. Soalnya kayak mau suka muncul sendiri aja gitu loh. Jadi kayak soalnya yang pertama kali kalau misalnya mau bikin film yang mau kita ini adalah apa yang mau kita tampilkan dulu gitu loh, apa yang mau kita present ke penonton kan. Jadi idenya muncul belakangan gitu loh. Misalnya kayak kalau kita bikin film soal ini, kita mau bikin film tribute buat 80s, seru nih kayaknya. Nah, idenya muncul belakangan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ditanya dari awal gimana, ya benar-benar random aja sebenarnya. Kayak ini gitu. Kalau soal ending, sebenarnya apa ya? Itu aku sama Mas Deka sih, tektokan sih. Yang kayak Mas Deka ini kurang nggak Mas twistnya? Lagi Mas, tambah Mas. Oke. Kayak benar-benar waktu dulu ya? tektokan banget ya. Yang dulu awal. Dulu awalnya lebih parah lagi Mas Deka ya, twistnya ya. Oh dulu lebih parah lagi malah. Iya, bolak-balik itu kayak bener-bener kayak ternyata kamu adalah begini. Iya, tapi ternyata B adalah A, ternyata adalah C gitu. Lebih parah lagi, tapi sempat karena ini kan kayak nyerempet mungkin film takutnya bakal lebih twisted dan politically incorrect. Jadi kayak kita idenya udah amoral filmnya gitu loh. Jadi kayak kita mesti revisi dikit biar nggak makin politically incorrect aja gitu. Kita kayak ada tendensi itu nggak sih Mas, kayak bucket list gitu, kayak bukan bucket list, kayak apa, kita belum pernah bikin apa sih gitu. Jadi kayak setelah bikin film apa, abis itu kayak ini kayaknya belum pernah nih bikin beginian gitu. Kayak sinetron belum, misalnya sebelum bikin waktu Rangsangan Gaib itu kayak kita nekrofilia belum ya kayak apa, jadi biar setiap film fresh juga gitu nggak sih Mas? Iya sepakat, benar. Nah itulah dalam arti kan kalau dari tiap filmnya kalian nih mempunyai ciri khasnya berbeda-beda lah ya. Kalau yang dari saya tonton itu dalam arti dari yang dalam arti seperti film horor biasa, terus habis itu jadi film yang absurdnya, terus sampai ini film istilahnya untuk kayak era-era tahun 80-an yang dimana itu benar-benar sampai dilakukan secara benar-benar ala dubbingnya, ala actingnya, ala jalannya, ala semuanya, mimiknya lah, dalam arti matanya, istilahnya kayak gitu-gitu, istilahnya gestur tubuhnya. Nah itu benar-benar
ya itu ciri khas kalian sih, dan itu menurut saya sih ya bagus sih. Dan mungkin yang tadi saya mau ngomong itu ke Mas Kurnia, mungkin Mas Kurnia ini kalau misalnya nyari nyari apa, nyari talent itu pokoknya itu yang dipikir Mas ini kan, karena Mas Kurnia kan udah sering nih bermain apa bersama dengan Mas Deka, Mas Azam nih, jadi saya melihat orang juga, wah ini kayaknya cocok nih buat si Azam, kalian banget nih, nih orang mukanya muka kalian banget nih, kayak gitu Mas ya. Iya, itu terus sama sebenarnya dari personality juga sih. kayak misalnya buat film sebuah karya setan nyari yang, kalau itu kan vibe-nya yang modern kayak gitu kan. Terus kayak siapa nih kira-kira orangnya yang mukanya lebih ke kalau misalnya kayak Kak Pecel sih yang kayak Kirat Nakania itu kan emang 90s 2000-an gitu kan. Nah, sementara buat yang sebuah film karya setan ini cantiknya yang a different kind of cantik gitu, yang lebih cocok buat film ini gitu. Jadi itu sih dari tergantung materinya masing-masing, film yang kayak gimana yang pengen dibikin, terus yang kira-kira aktornya personality cocok buat filmnya itu apa gitu. Dan tadi yang seperti kata Mas Azam, yang penting berani tanda kutip gila ya. Itu kayaknya syarat utamanya di apa, kalau di kalau mau apply sesuatu itu nomor 1, berani berbuat apa aja demi Mas Azam sama Deka. Berani tampil sebagai apapun seperti itu ya. Ya mereka suka skripnya aja gitu. Iya benar. Ya. Betul. Oh ya, dulu deh gitu. Berkonsen. Mau bikin gini, ayo gitu. Kayak, soalnya sejauh ini rata-rata talentnya gitu, selalu gitu ya. Kayak, wah ayo nih. Kayak, kita beruntung sih hitungannya juga. Kayak setiap talentnya kayak selalu antusias gitu buat ya bikin berantakan ini sama kita gitu. Bikin gila-gilaan bersama ya gitu ya. Nah, sekarang nih kalau untuk Mas Deka sama Mas Azam nih, apa yang membedakan film ini dengan film-film karya kalian sebelumnya? Drama, ini film drama. Ya, ini film drama. Biasanya kan horor. Ini romance gitu. Ini pertama kali kita bikin film romance. Oke, jadi dari itunya aja tuh. Tapi dari segi pesan-pesan yang ingin disampaikan segala macam itu ya emang masing-masing itu punya ciri khas ya. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut kalian, apa sih yang menjual dari film ini? Dalam arti kan kalian kan misalnya pasti kan membuat film ini bukan hanya sebagai ya saya ingin membuat film ini, bukan, tapi kan kalian pasti kan berpikir ini nih saya ingin menjual nih. Tapi sebenarnya itu kalau menurut kalian ini apa nih nilai jual daripada film kalian atau karya kalian? Enggak sih Mas, yang pertama sebenarnya kita mau bikin aja. Oke, nah itu sih justru itu tadi itu saya pengen tekenin juga tuh. Mau bikin aja Mas, soalnya kalau misalnya kita mau jual sesuatu kita nggak bisa jualan sih. Siapa coba yang mau kayak punya apa ya mindset yang waras untuk kayak aja kurang sinema buat jualan nih, susah kayak. Ya sih Mas Deka. Mas Deka gimana Mas Deka? Iya kayaknya. Soalnya ngikut gitu akhirnya kayak flop, terus kayak kita yang bingung gitu biasanya malah kayak bioskop online bingung. Kau mau? Oh ya udah gitu. Nah, oke, ini dari dua sosok ini. Nah, kalau Mas Kurnia, menurut Mas Kurnia ini apa nih yang bisa? Mas Kurnia mungkin kan pasti kan mereka sebagai filmmaker punya idealisme dan kayak kita bikin aja nih. Kalau dari saya nih dari yang bagus dari film yang menjual, kalau menurut saya film ini tuh film yang dibikinnya dengan sensibilitas yang nggak menaruh dirinya di atas film-film yang mereka referensiin gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang emang suka sama film-film 90-an 2000-an yang direferensiin di sini bisa enjoy film ini tanpa ngerasa diri mereka diejek-ejek gitu loh. Jadi kayak we celebrate this movie instead of like we're making fun of this movie gitu. Jadi it's a positive experience untuk orang-orang yang ini punya kegemaran untuk film-film ini. Itu nilai jual yang menurut saya sangat baik sih. Soalnya kayak gitulah kurang lebih seperti itulah.
Gimana? Setuju nggak Mas Asam? Banyak Mas ya, Ika? banyak yang mikir kayak Kurang Cinema biasanya bikinnya kayak parodi gitu. Itu yang selalu kita takutin kan. Kita nggak mau, ini bukan parodi gitu. Iya benar. Ini homage karena kita beneran sayang Mas ya. Suka. Kayak kita beneran cinta nih sama subgenre ini gitu loh. Nanti kita nggak, maksudnya kalau kita kayak making fun of it, kita kayak we're gonna laughing with itu gitu, ketimbang kayak laughing at the thing gitu loh. Jadi kayak buatku kayak kita nggak ngetawain, tapi kayak ketawa bareng justru gitu kan sama apa yang kita present gitu. Kita kan malah meminjam dan berhutang banyak gitu sama film-film yang iya benar. Kok malah diketawain gitu. Iya. Kita mau ketawa bareng. Kita have fun bareng. Jadi ketawanya itu bukan mentertawakan ini gue mau ngejek-ngejek, tapi saya ibarat kita bernostalgia waktu itu, oh iya kita lucu juga nih zaman dulu kayak gini, misalnya kayak gitu ya, misalnya feelnya. Kayak waktu misalnya ada di komen YouTube gitu misalnya kayak ada om-om gitu, beneran yang kayak tua gitu yang kayak wah gila ini saya nostalgia banget nih, saya bener kayak teringat sama film-film kalian gitu. Jadi kayak aku ngerasa itu salah satu misi yang kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, saya kayak mission accomplished itu loh. Udah berhasil ya. Iya, karena kita berhasil kayak kita pengen ini jadi kayak semacam parade nostalgia buat orang-orang yang sempat hidup di era itu, tapi juga jadi kayak pengalaman baru untuk generasi baru yang mungkin nggak pernah ngalamin gitu loh. Jadi kayak ini bisa dua arah gitu loh jadinya buat orang-orang zaman dulu kayak nostalgia, yang zaman sekarang jadi kayak ada tuh film-film yang kayak gini. Makanya buatku ini penting kenapa kita nggak ngetawain era itu, karena kita mau jadi kita juga jadi kayak semacam representasi dari era yang kita pinjam gitu loh. Jadi kayak orang-orang kayak kayak gini berarti film zaman dulu gitu ya. Mungkin yang paling mendekati misalnya kayak film kalau di Hollywood kayak Ty West-nya The House of the Devil kali ya. Itu kan homage kan, tribute gitu loh. Jadi kayak enggak yang kayak kita generasi muda kita lebih superior, jadi kita ngetawain era 80s enggak gitu. Nah, ini Mas waktu itu Mas Asam juga sempat cerita nih sering ditanya, kapan Mas bikin film beneran? Nah, itu salah satu. Nah, ini bukti. Gimana Mas? Itu salah satu yang yang kita respon waktu bikin film karya setan kan. Apa bikin film bener gitu. Padahal maksudku semua film kita bikin bener. Iya, dari hati begini gitu loh. Nggak bener. Kayak orang jualan gorengan terus, Mas kapan bikin steak atau apa? Enggak, ini saya jualnya gorengan makanan. Maksudku kategori makanan gitu loh. Maksudnya sudah ganti. Karena kita krunya dikit dan budgetnya kecil, nggak berarti filmnya jadi nggak valid gitu kan, gitu loh. Itu film yang bisa tonton gitu loh. Betul. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu mereka dengan menonton ini bisa bertobat ya, bilang ya udah nih udah film beneran mungkin. Walaupun film-film sebelumnya juga udah dibilang bener gitu. Udah bener. Ya masa sih film bohong-bohongan ya. Film bohongannya gimana coba? Film bohongannya gimana? Oke. Nah, ada hal-hal yang menarik ya dalam waktu syuting, misalnya yang baik itu yang lucu malah yang yang bermasalah, ada nggak? Yang lucu, aku dulu inget banget pagi hari banget nih, syuting hari kedua. Kita habis mau sarapan kan, jadi kru talent ngumpul semua di ruang makan gitu, ya di ruang tengahnya gitu. Terus Mbak Manda, datang kocok duduk gitu sambil megang pop mie. Terus dia ngeliatin gitu loh ke sekeliling. Terus dia langsung ngomong gini, gak kayak syutingannya kayak tugas kelompok. Saking kayak pikniknya, gak berasa kayak syuting soalnya equipment-nya gak ada, krunya dikit, jadi kayak bener-bener kayak lagi main-main gitu, lagi hiking sama teman-teman. Ada villa ya? Kayak lagi nongkrong villa terus ada yang bawa kamera gitu. Aku seneng kayak Mbak Manda langsung ngomong kayak, tapi kalian kayak gitu-gitu juga filmnya jadinya keren gitu loh gitu. Oke. Terima kasih Mbak Manda. Makasih Mbak Manda. Itu Ijul juga bilang gitu kan, Ijul kemana dia cuma sebentar kan, kayak udah nih begini doang, enak ya. Bener. Nggak ribetin yang macam-macam nih yang karena krunya juga kecil kan, krunya berapa sih totalnya? Krunya tuh total sama talent cuma 13 I think. 13 ya?
Heeh. 5 talent, sisanya kru. Tugas Iya, kuliah aja gitu. kayaknya lebih proper. Kayak harusnya. Makanya kayak apa? Aku mungkin kalau aku pribadi aku lebih senang syuting dengan kru yang sangat terbatas karena mungkin lebih intimate kan. Dan aku bukan kayak tipikal director yang di lapangan teriak-teriak gitu loh. Aku lebih tipikal yang kalau misalnya ngasih brief, misalnya aku lebih yang suka kayak bisik-bisik orangnya aja gitu loh. Karena nggak punya energi buat teriak-teriak juga gitu. Mas Deka juga kayak gitu, kayak Mas Deka kan orangnya wholesome banget ya. Mas Deka jadi kayak kalau usah di lapangan juga kayak energinya positif banget gitu. Jadi kayak aku seneng kalau misalnya kayak udah ya udah gitu, terbatas aja lingkungannya gitu. Aku seneng karena jadi lebih intimate gitu pas syuting. Ya menarik karena plus minus juga karena kalau dengan kru sedikit otomatis kan istilahnya tadi itu hubungannya itu lebih dekat ya. Itu kenapa Iya, mungkin benar. ibarat kata mungkin kayak ke villa bareng keluarga tapi ada yang dokumentasiin istilahnya gitu ya dalam arti ya. Terus kayak bikin film ya. Bikin film ya. Padahal film durasinya udah jauh-jauh hari itu, udah duit ya malah bikin film bullshit. Oke. Nah, pas sejak film ini diputar, ada respon-respon apa nih? Berarti respon positif atau respon negatif dari penonton gimana nih? Soalnya ini jujur nih kemarin saya ngomong-ngomong ke Mas Azam, aduh Mas Azam nih, gue nonton nih susah banget nih, istilahnya buffering terus nih, kayaknya kepenuhan sih. Device-nya ya. Kepenuhan. Awal-awal dulu ada. Awal-awal Iya. tuh pas awal baru di launching buffering terus gue dalam hati gue gila nih gue nonton film Marvel kayak gini juga nih ini kayaknya sekelas Marvel nih banyak yang nonton nih gue bilang nih. Dalam hati saya nih karena saya kan ngomong ke Mas Azam tuh Mas Azam ini kok muter terus nih gue susah banget tapi yang lain kok udah bisa nonton gue harus ngantri soalnya. Aduh responnya kalau gitu antusiasnya banyak nih kalian nih ya gimana ada laporan-laporan nggak nih? Kurnia kayaknya. Gimana ya yang kayaknya sih yang baik-baiknya aja ya. Kayak dapat apa namanya ada video Mas Eki Manjaya salah satu kritikus yang wow banget di Indonesia bikin kayak a whole video essay on the movie kayak the first video that he made itu tentang film ini. Terus Sumatran Bigfoot juga sempat apa namanya bikin review juga. Jadi nggak tahu deh kayak Mas Montwitio juga seneng dengan keidealisme Amer bersaudara. Yang aku ingat sih yang baik-baiknya ya. Aku nggak tahu kalau misalnya ada yang pengalaman buruk atau gimana. Literally aku nggak nemu satu pun. Aku nggak ingat satu pun untuk itu. Iya belum. Mungkin Azam atau Mas Deka? Belum. Nah, kalau dari Mas Deka, Mas Azam nih, Amer Bersaudara nih melihat apa respon yang positif yang bahkan dipuji-puji, istilahnya para tanda kutip ini reviewer kita ngomong ya, bukan kritikus ya reviewer ataupun bahkan tadi itu kritikus film pun istilahnya mengangkat, menghargai dalam arti. Nah, ini perasaan kalian gimana nih? Terhormat sekali. Saya senang sih kayak. Iya. Karena kayak ngerasa kayak dia apa ya? Maksudnya ini kan tipikal genre yang apa gampang banget untuk kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Maksudnya kan film-film kelas B, maksudnya kayak apa ya? Apalagi di Indonesia kan, mungkin belum dapat tempat semasif itu gitu. Misalnya mungkin kalau di luar mungkin udah lebih ini kan. Tapi buatku di sekolah di Indonesia akhirnya ada kayak kritikus besar macam Mas Eki Manjaya, ada reviewer macam Sumatran Bigfoot, terus kayak teman-teman penikmat film juga responnya pada positif. Jadi aku pikir kayak, berarti mungkin selain seneng karena filmnya, aku juga seneng kayak mungkin ini kayak jadi kayak perwakilan untuk film-film kelas B yang akan datang gitu loh di Indonesia. Jadi buatku ini mungkin langkah yang masih kecil, tapi kalau ini berlanjut, ini bakal jadi sesuatu yang apa ya besar juga gitu loh, dan mungkin akan jadi sesuatu yang apa ya mewarnai perfilman kita gitu loh. Gitu sih. Iya kayak kami kan selalu apa dulu kayak misal screening di kampus gitu kayak selalu rame dan mereka apresiasinya juga bagus gitu kayak paling tidak kayak kita kayak ngasih apa ya at least walaupun kita bikin sesuatu yang kita senang ya emang dari awal cuman kayak ngomong ke mereka kayak bikin kayak gini nggak apa-apa gitu kayak
nggak ada yang ngelarang bikin kayak gini gitu. Kayak jadi harapannya bener kata Azam, kayak bisa makin ke depan ntar jenis-jenis film yang ada di Indonesia makin bervariasi gitu. Iya, iya. Ya, jadi setidaknya itu juga kan masing-masing tadi itu dari sempat kita ngomong masing-masing kan punya idealis, misalnya punya ciri khas, dalam arti ada yang maunya itu gilanya segila-gilaan, ada yang maunya istilahnya ya drama, ada yang maunya yang khyalan tingkat tinggi, ada yang maunya itu benar-benar absurd. Nah, itu kan pasti kan namanya seni itu pasti kan ada penikmatnya tersendiri, dan dalam arti ya mereka yang akan menerima dan mereka yang akan tanda kutip menilai dan apakah cocok dengan diri mereka, bukan menilai bagus jeleknya, tapi apakah cocok dengan diri saya atau tidak nih. Ibarat kata kalau gorengan saya doyannya tahu goreng, ya saya milihnya tahu goreng daripada bakwan goreng misalkan, seperti itu kan. Atau misalnya saya sukanya bakwan goreng, ya udah saya belinya bakwan goreng. Kalau saya suka cireng, saya suka cireng, seperti itu Mas Eka ya. Bahkan suka yang lain. Ya. Bahkan gorengan pun itu macam-macam tuh. Tadi Mas bilang kan gorengan pun macam-macam istilahnya kan. Dan ternyata Mas kalian ini bilang membaratkan bahwa kalian itu seperti menjual gorengan, dan memang benar tiap film dari kalian itu mewakili gorengan-gorengan itu sendiri ya macam-macam rasanya dalam arti kita ngomong. Ibaratnya saya minjam dari Mas Deka loh. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih acara kita atau episode kita pada hari ini nih, saya ingin menanya nih kepada kalian nih, atau istilahnya ada nggak yang ingin disampaikan kepada para sobat BB69 mengenai film Noda Ranjang Membekas? Mas Dika dulu. Oh ya, buat teman-teman BB69 ini, coba buka Google terus ketik flip-flop TV, flipfloptv.id, terus cari Noda Ranjang Membekas, lah nonton ya. Nonton. Mesti nonton tapi. Kalau bisa rame-rame, jadi satu. Oh iya, benar. Pengalamannya mungkin akan lebih ini. Pengalaman yang baik kan lebih bagus buat di-share bareng-bareng. Ini maksudnya rame-rame sama orang tua apa gimana, Mas? Boleh. Kalau orang tua nanti kan romance, Mas. Hubungannya baik sama orang tua, sepertinya tidak masalah. Saya rasa sih how not to be a parent gitu kali ya. Saya rasa orang tuanya awkward sih, mau istilahnya bereaksi, wah gue seneng nih film ini, malu juga sama anaknya, jaim. Ada sih dalam hati, wah ini dulu iya, papa mama gitu, nih gini. Familiar nih kayaknya. Dulu papa sukanya gini-gini, kan harus jaim dong, nggak mungkin dong. Papa, kalian nonton apa sih? Nggak tahu ya, pas masuk kamar Google, oke, nonton sendirilah. Oke, kalau dari Mas Kurnia ada yang ingin disampaikan nggak? Buat teman-teman yang ingin mendukung keragaman film Indonesia, buat lebih beragam dengan menonton Noda Ranjang Membekas, dan untuk mendukung filmmakers indie di luar sana, asik. Sepakat. Let's go. Dan have fun. That's it. Have fun. Bener. Nah, kalau Mas Azam? Sama. udah diwakili semua sama Mas Deka sama Kurnia. Dua kali. Iya, ada diwakili 2 kali. Kalau gitu nonton filmnya. Kalau gitu pertanyaan buat Mas Azam ini apa? Jadi beda deh. Kata-kata penutupnya beda ini, salah sendiri. Nah, apa nih? Untuk menonton ini, apa yang jangan dilakukan saat menonton film ini? Jangan merem. Oke. Siapa tahu jangan chatting-chattingan, jangan sambil masak. Iya, benar. Mikirnya udah yang macam-macam, maksudnya nonton konsentrasi. Kayak biar jangan merem, bener, jangan pas lagi ngantuk sih, bener. Oh iya, jangan sampai ngantuk, bener. Tadi soalnya kayak tiduran lagi. Diamnya itu kayak diamnya gimana gitu. Jawabnya
Jangan di pause ya enggak. Jangan di pause. Jangan di pause ya guys, filmnya tonton Pause terus. biar kayak di bioskop. Iya. Mau kalau mau ke toilet nggak apa. Sebelumnya. Iya, betul. Bawa editor di bioskop ke rumah. Wah. Bagus tuh. Nonton di layar lebar kalau bisa ya, dan nanti di TV yang lebar, di TV yang lebar, atau di layar proyektor gitu ya. Kalau Paling gede. teman-teman punya layar tancap tuh di lapangan, nonton proyeksiin. Saya sih penasaran sama versi VHS-nya nih, VHS-nya nih. Wah. Nanti nih, jangan-jangan nih 2 tahun kemudian nih akan beredar. Baru rame. Baru rame ya biasanya, sengajanya ya. Version, director version gitu saya, Amer version. Oke nih benar-benar udah nggak berasa nih kita udah kongko panjang lebar nih mengenai film terbarunya Amer Bersaudara. Ini terima kasih nih untuk teman kongko BB69, Mas Kurnia, makasih nih Mas Deka, Mas Azam. Semoga nih filmnya meledak dan saya berdoa nih menjadi salah satu film cult ya. Nanti para pengikutnya harus gondrong nih jangan ya. Saya nggak bisa nih. Soalnya ini kayaknya udah gondrong semua nih tanda-tandanya. Mas Kurnia juga kayaknya bakalan gondrong nih nggak lama lagi nih. Iya. Kecuali kalau dia masuk kantor. Oke, juga untuk para sobat BB69, terima kasih karena sudah mendengarkan pembicaraan seru kami dan jangan lupa menonton film ini di Flip Flop TV. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. See you, thank you everyone.